digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan mempercepat dia masuk surga. Nggak percaya? Coba kaya dulu, ya, kaya dulu, terus mati, ya kan? Nah, ketemu ntar kata-kata saya itu, ya. Nanti kasih tahu saya, benar? Oh Mas Ipo, benar, SMS ke saya, ya. Ternyata cepet gitu, ya. Nah itu kan tergantung hartanya digunakan untuk apa. Kita tahu Nabi kaya, istri Nabi kaya, sahabat-sahabat terdekat Nabi juga kaya, ya. Penyebar Islam juga itu orang-orang kaya, ya. Saudagar-saudagar, ya, pendiri NU orang kaya, pendiri Muhammadiyah orang kaya, ya, Maulana Maghribi juga, ya, dalam Wali Songo itu juga orang kaya. Saya percaya mereka kaya dan cepat masuk surganya. Nggak mungkin kita mentang-mentang kere masuk duluan gitu, ya, nggak yakin saya, betul. Nah terus juga kita punya mental block yang mengatakan, oh banyak Pak orang kaya nggak bahagia, betul ya? Banyak orang kaya nggak bahagia, tapi pernah hitung nggak orang miskin yang nggak bahagia? Itu kayaknya lebih banyak jumlahnya itu menurut saya, ya. Dan orang kaya nggak bahagia masih bisa nolong orang, benar nggak? Orang miskin nggak bahagia, nyusahin dirinya dan nyusahin orang, benar nggak? Nah, jadi choice, ya. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Karena sama-sama ujian, mending kaya aja, benar nggak? Kaya bisa menjadi pintu ke surga, miskin juga bisa menjadi pintu ke surga. Ya mending kaya aja menurut saya. Ya. Nah, itulah ciri otak kanan. Salah satunya adalah apa? Imajinatif. Apa itu? Impian yang besar, target yang besar. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Tuhan kita maha kaya. Kalau impian kita remeh-temeh saja, berarti kita meremehkan kemampuannya. Jadi impian mesti besar. Kalau sekarang belum kaya, it's okay. Tapi kita berikhtiar, kita berniat. Mudah-mudahan dalam prosesnya jadi amal. Kenapa saat aku pengen kaya? Aku pengen kaya Pak, pengen bikin rumah sakit kayak dompet duafa tuh, ya, di Bogor, ya, bikin rumah sakit untuk orang yang nggak mampu. Pengen apa lagi? Bikin pesantrennya Pak, bikin sekolahnya Pak, ya, buka TK Khalifah misalnya, ya. Nah, andai kata nggak berhasil sekalipun, sampai meninggal ternyata nggak kaya-kaya dia, itu sudah terhitung amal, benar nggak? Seolah-olah dia sudah bikin rumah sakitnya, seolah-olah dia sudah bikin pesantrennya, seolah-olah dia sudah bikin sekolahnya. Maka niat itu sangat-sangat penting. Kaya atau belum kaya, niatkan seperti itu. Setuju ya? Saya niat itu bikin tuh 33 pesantren, niat saya. Satu pun belum sekarang. Niat doang kok. Kalau saya mati 33-nya dicatat, benar nggak? Ya, jadi ngapa dikit-dikit? Ya, jadi niatnya diperbesar, targetnya diperbesar. Nah, pengalaman kita juga pengalaman saya, kalau kita punya impian itu besar, dia akan menghimpun, ya, sumber-sumber yang besar dan orang-orang yang besar, peluang-peluang yang besar. Jadi orang tuh kayak dipertemukan dengan kita, dipertemukan dengan kita. Tapi impian kita remeh-temeh, ya udah ketemu juga orang remeh-temeh. Jadi tergantung besaran niatnya kita. Jadi impian mesti besar. Nah, ini tentu perdebatan, ya, tentang otak kiri, otak kanan itu perdebatan memang, ya. Tapi penelitiannya juga ada. Memang terbukti akhirnya orang terbentur otak kirinya, akhirnya nulis susah karena ini bagian tulisan. Terbentur bagian kanannya, akhirnya visualnya bermasalah, ya, karena ini bagian visual gitu. Jadi ada buktinya juga, walaupun ada penelitian yang menunjukkan sebaliknya gitu.